Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan kita semua. Semoga kita senantiasa selalu mengamalkan dan meneruskan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sofia selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj itu terjadi? Isra Mi'raj terjadi berawal ketika Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh Islam, yaitu paman Rasulullah Abu Thalib, dan disusul 3 hari kemudian meninggalnya istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum Quraisy semakin membenci Rasulullah SAW. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra, dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat pertama yaitu kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW melakukan hijrah. Yang kedua adalah Bukit Turisina. Bukit Turisina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitul Laham. Baitul Laham merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdialog kepada Sang Pencipta, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah.
Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi SAW dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, yaitu di kota Mekah. Setelah Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, datanglah Abu Jahal ke rumahnya dan menanyakan tentang perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Rasulullah pun menceritakan perjalanannya itu kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk Mekah dan menceritakan kembali tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah SAW pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seseorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Jadi, inilah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk, mari kita tunaikan bersama apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.